Dia adalah gangster paling tangguh di daerah itu. Karena wajahnya bertabur tusuk sate tajam. Seorang pembunuh bernama Nick mengincarnya. Dia menemukan penyelundup senjata Charlie. Ambil senapan sniper berat baret dengan peredam dan cakupan 30x. Sewa senjata ini seharga $10.000 sehari. Charlie melihatnya bertindak cepat. Memberinya pistol ekstra sebagai hadiah promosi. Tapi dia juga punya permintaan kecil. Pukul saya. Persyaratan ini mudah dipenuhi. Memasukkan bahan peledak ke dalam kondom. Kemudian tuangkan larutan kimia. Kemudian hubungkan ke konduktor. Tempelkan selotip dengan kencang. Bom rakitan yang sudah jadi. Tekan penghitung waktu mundur 1 menit. Targetmu adalah 6 preman yang duduk berhadapan. Ketika waktu yang tersisa adalah sekitar 7 detik. Cepat dan lari ke depan. Melemparkan bom ke kaki mereka. Kemudian terjadi ledakan keras. Langsung mengantar mereka ke surga. Setelah ledakan berlalu, dia membawa kantong mayat ke tempat kejadian. Jika ada yang belum di jalan, lalu dia antar pergi untuk sementara waktu. Dia mengeluarkan pistolnya dan menyeka sidik jarinya. Meletakkan pistol di tangan pria itu di saku. Mengubah adegan menjadi perselisihan geng internal. Kemudian segera meninggalkan tempat kejadian. Setelah menyelesaikan misi, Nick pergi menemui penyewa. 1 orang 10.000, 6 orang 60.000. Penyewa mengatakan kepadanya bahwa itu hanya ujian. Berikutnya adalah misi sebenarnya. Balas dendam atas kematian putrinya. Nick sudah tahu dibuat oleh geng. Tidak banyak omong, ambil gambarnya dan pergi. Dia menghubungi Charlie lagi. Menghabiskan banyak uang untuk membeli Magnum yang dilengkapi dengan 15x stok. Lalu bawa kotak makan siang, taruh senjata ke menara lonceng sebuah kuil. Di seberang kuil adalah bar. Tempat ini sangat cocok untuk sniping. Dalam kasus seseorang menyelinap padanya. Dia membalik papan tangga sebagai sinyal. Nick sedang bersiap untuk makan kotak makan. Tiba-tiba seorang gadis berbaju biru muncul di belakangnya. Gadis itu berkata dia mengikutinya untuk waktu yang lama. Lamot satu cuyen nyiep makong biet bi teodoi. Nick melihat alarm manual dan tidak berfungsi. Dapat melihat bahwa gadis itu bukan orang normal. Nick mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Setelah beberapa saat diinterogasi, hanya diketahui nama gadis itu adalah Mae. Kemudian mengikatnya ke sebuah tiang. Dan mengisi mulutnya dengan kaos kaki yang harum. Tapi tidak lama kemudian, Nick menganggapnya menyedihkan. Lalu melepaskan tali pengikatnya. Takut dia melarikan diri. Cukup gunakan tali untuk mengikat tangan Mae. Saat ini, ada tembakan di depan bar. Nick dengan cepat mengangkat senjatanya. Arahkan target dan kemudian tembak. Berikutnya satu lagi. Mai ketakutan seperti anak kecil saat mendengar suara tembakan. Para gangster ketakutan dan pergi. Tapi Nick tidak memberi mereka kesempatan. Setelah beberapa peluru jatuh ke tanah, jalan langsung terdiam. Hari berikut, Nick memanfaatkan nyawa para biarawan untuk mengancam Mae. Memaksanya untuk memberikan alamat rumahnya agar dia bisa membawanya pulang. Tapi Mae membawaku ke tempat pembuangan sampah. Katakan padanya ini adalah rumah dia. Nick merasa lebih aneh. Mae membawa dia ke mansion lagi. Pemilik mansion ini adalah bos gangster. Bos gangster ini sangat brutal. Sering menculik dan merayu gadis-gadis muda demi keuntungan. Nick memutuskan untuk menyelamatkan gadis-gadis malang itu. Jadi dia menemukan penyewa lagi. Setelah menerima uang, penyewa menyuruhnya berhenti. Tapi sekarang dia telah membuat keputusan sendiri. Nick mengeluarkan pisau dan menjepit tangannya ke meja. Dan berkata bahwa dia akan menghancurkan seluruh geng itu. Nick memegang pistol di menara lagi. Mempertajam hulu ledak untuk membuatnya lebih tajam. Untuk meningkatkan akurasi dan kerusakan. Lalu pergi ke tempat di seberang rumah Taipan. Pasang pistol dan amati situasinya. Menemukan orang di dalam merugikan gadis-gadis itu.
Kemarahan di Nick membuat dia mendidih. Mode pembantaian diaktifkan. Jarak 800 meter. Setiap tembakan dijamin 1 nyawa. Tidak ada yang selamat. Ketika Nick menangani orang terakhir, dia tiba-tiba melihat Mae muncul di dalam mansion. Agar tidak salah menembaknya, Nick harus berhenti. Tetapi pada saat ini, penembak jitu musuh melihatnya. Tembaknya di bahu. Nick mengetahuinya dan segera menodongkan pistol ke arahnya. Lawan memukul pelatuknya lagi, membuatnya tidak bisa menarik pelatuknya. Di Puong Ban Lien Tuk Fao An. Terlalu berbahaya, Nick harus menyerahkan senjatanya dan melarikan diri. Siapa yang mengira anggota geng itu mengejar ke tempat itu? Untungnya warna kulitnya menyatu dengan malam. Begitulah cara dia melarikan diri. Menunggu mereka pergi, Nick mencuri sebuah truk dan melarikan diri. Pergi ke tempat di mana tidak ada orang. Nick mendengar tangisan di dalam mobil. Buka bagasi mobil dan lihat. Di dalamnya ada semua gadis muda yang terluka. Dan Mae juga ada di dalam. Nick tidak banyak bertanya tetapi menyuruh mereka segera pulang. Dan dia membawa Mae pergi dari tempat itu. Keduanya kembali ke kuil. Nick terluka parah. Hanya bisa berbaring di tanah. Tiba-tiba, dia sangat ketakutan hingga dia gemetar. Mae tersenyum dan merentangkan tangannya. Orang yang melayang di udara. Nick segera bangun. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Ketika melihat ke atas, melihat bahwa seluruh tubuh ditutupi dengan tulisan suci. Para biksu menaburkan semacam bubuk obat padanya. Untungnya, lukanya telah sembuh. Dia pergi ke bar lagi untuk mencari Charlie. Kali ini Charlie memberinya senjata jarak dekat, harta karun yang sudah lama tersimpan. Yang bersih jalan. Dapat pistol, Nick langsung menuju area penyewa. Karena dia merasa pembunuhan sebelumnya digunakan oleh penyewa. Tidak hanya balas dendam anak. Tidak menyangka begitu dia masuk, dia dikelilingi oleh orang lain dan ditembak. Dia tidak omong apa. Langsung mengeluarkan pistol untuk mengeringkan darah dengan mereka. Tidak ada yang lebih kuat dari senjata ini dalam pertempuran jarak dekat. Dengan daya tembak yang dahsyat, Nick dengan mudah menghancurkan kaki tangannya. Bertemu dengan pria yang mempekerjakannya, takut kencing di celana. Penyewa sangat ketakutan sehingga dia mengambil semua uang yang dia berikan kepada Nick. Tapi dia masih punya permintaan kecil. Minta Nick untuk menangani orang di gambar untuknya. Orang ini adalah tangan dari organisasi gangster. Nick tidak mengatakan apa-apa. Mengambil foto dan pergi. Lalu ke hutan di sebelah villa. Pasang tabung inframerah dan angkat pistol untuk membidik. Namun tiba-tiba di kamera ada seorang gadis berkemeja putih meluncur mendekat. Perlahan mendekatinya. Nick terlihat ketakutan dan berkeringat. Mundur selangkah demi selangkah. Tapi tepat setelah itu, tiba-tiba, angin tiba-tiba berputar dengan aneh di bawah kakinya. Angin terus berhembus. Tutupi seluruh tubuh dia. Tiba-tiba di kepalanya muncul siluet biarawan. Setelah angin berlalu, tubuhnya menunjukkan karakter kuno yang misterius. Matanya menjadi lebih ganas. Ini seperti dirasuki setan. Dan saat ini, dia menemukan musuh di hutan. Setelah suara tembakan yang memekakkan telinga, musuh pertama jatuh. Lalu yang kedua. Yang ketiga. Menembak sambil berjalan tanpa melewatkan siapapun. Ketika amunisi di pistol habis, dia mengeluarkan pisau di pinggangnya. Angkat kaki untuk menendang perut musuh yang mendekat. Lalu beri dia pisau untuk membawanya ke surga. Bergerak sangat fleksibel. Dengan lembut menangani semua musuh. Sekarang hanya tangan kanan di geng. Saat ini, dia di hutan mencari Nick. Tiba-tiba sebuah bayangan lewat. Lalu lehernya memuntahkan darah dan jatuh. Kemudian seekor gajah keluar dari hutan. Desisan keras. Nick segera bangun. Ternyata itu mimpi.
Katanya pada Mae. Dia mimpi sudah hancurkan geng itu. Dan bahkan memimpikannya seekor gajah besar. Dia pikir itu pertanda buruk. Memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Nick memberi Mae gaun putih. Tinggalkan dia sedikit uang. Dan menelepon untuk meminta Charlie merawatnya untuknya. Dan kemudian dia pergi ke bandara. Di sini dia menerima telepon dari Charlie. Charlie bilang Mae tidak ada di menara. Sebenarnya Charlie dikendalikan oleh geng. Dia terpaksa mengatakannya. Tapi Nick berpikir sejenak dan merasa itu tidak baik. Segera merampok mobil ke menara di kuil. Saat dia tiba, menara itu penuh dengan mayat para biksu. Mae tidak terlihat dimanapun. Nick gila. Berkendara langsung ke rumah Taipan. Setelah turun dari mobil, dia mengarahkan pistol ke kepala bos. Tanpa diduga, penyewa tiba-tiba memimpin pasukan untuk masuk. Jadi dia anak bos. Alasan dia menyewa Nick untuk menangani asisten itu adalah untuk menghilangkan rintangan. Biarkan dia menjadi bos. Dia ingin mengambil kesempatan untuk menghancurkan ayahnya sendiri. Tapi tidak menyangka Charlie mencuri senjata dan menembaknya di tengkorak. Charlie juga tertembak di perutnya. Putra kandung terjebak tepat di depan mata. Ayah biologis masih sangat tenang. Dia juga membuat kesepakatan dengan Nick. Untuk $2 juta sebagai ganti kebebasan gadis-gadis itu. Nick melihat sekeliling sebentar dan tidak melihat hantu. Sekarang bos sedang berbicara dengan dia. Mae sebenarnya sudah lama meninggal. Dia membuang mayatnya di tempat pembuangan sampah. Itu sebabnya Mae bilang itu rumahnya. Dari awal hingga akhir, dia selalu menjadi hantu. Hanya saja dia menghantui Nick-nya dan memasuki tubuhnya untuk membalas dendam. Dan menyelamatkan gadis-gadis yang memiliki masalah yang sama dengannya. Nick akhirnya membawa gadis-gadis itu keluar dari tempat ini. Tapi wajah Mae masih menempel di kepala Nick. Dia menyuruh Charlie untuk menghentikan mobilnya. Dia kembali untuk mengalahkan yang lainnya. Begitu dia berbalik, dia melihat Mae melayang di udara. Film berakhir di sini. Ini adalah film dengan banyak kedalaman. Padukan budaya Thailand yang lebih unik. Juga penuh kemanusiaan. Fokus ceritanya tidak hanya pada pertempuran. Itu karena pemeran utama pria menggunakan kekerasan untuk mengatasi kekerasan. Bunuh para gangster yang memperdagangkan wanita. Dengan demikian menyelamatkan nasib tragis gadis-gadis muda itu.